untuk tidak makan, Rasulullah dan pasukannya. Ketika itu Rasulullah tidak mau melihatkan perutnya yang kelaparan itu terlihat oleh orang lain. Makanya Rasulullah memberikan batu ditaruh di perutnya agar perut itu tidak terlihat kecil. Apa bahasa Indonesianya? Lempit. Lipat. Nah, ketika itu ada satu sahabat namanya sahabat Jabir berada di samping Rasulullah. Sahabat Jabir melihat ada keanehan di perut Rasulullah sampai dia memperhatikan itu bukan perut yang ada di perut Rasulullah, karena perut Rasulullah terlihat ada beberapa gonjang-gonjang. Sampai sahabat Jabir mengetahui kalau perut Rasulullah itu ada batunya. Sahabat Jabir ingin menangis, ya Rasulullah, begitu inginnya engkau tidak memperlihatkan kesusahanmu sehingga perutmu saja engkau isi dengan batu agar orang lain tidak mengetahui engkau sedang kelaparan. Akhirnya saking tidak kuatnya sahabat Jabir pulang dan ngomong sama istrinya, wahai istriku, adakah makanan hanya untuk Rasulullah? Kasihan, Rasulullah itu perutnya diganjal oleh batu untuk menyimpan bahwa Rasulullah itu sedang kelaparan. Akhirnya istri sahabat Jabir itu menjawab, ada suamiku, ada daging dan susu, tapi hanya cukup untuk Rasulullah. Sahabat Jabir begitu senangnya, terus langsung bilang kepada istrinya, wahai istriku, akan segera aku kabari Rasulullah agar beliau mau kita jamu makan. Sahabat Jabir tidak menunggu waktu lama, beliau langsung lari dan menemui Rasulullah. Beliau hanya berbisik di telinga Rasulullah karena beliau tidak ingin sahabat yang lain mendengarnya. Wahai Rasulullah, berkenankah Rasulullah datang ke rumahku? Ada satu gelas susu dan daging untuk Rasulullah makan agar Rasulullah tidak lagi lapar. Mendengar bisikan dari sahabat Jabir, Rasulullah hanya melihatnya dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Terima kasih wahai sahabatku Jabir. Setelah itu sahabat Jabir begitu senangnya karena Rasulullah seolah-olah mengiyakan undangannya ke rumah. Sebelum itu ternyata Rasulullah langsung berteriak ke semua sahabatnya, wahai sahabatku, hari ini kita diundang ke rumah Jabir, dijamu makan oleh sahabat Jabir. Mari kita bersama-sama ke rumahnya sahabat Jabir. Sahabat Jabir begitu kaget. Bagaimana tidak kaget? Karena daging yang berada di rumahnya itu hanya cukup untuk satu orang, susu juga hanya cukup untuk satu. Langsung kemudian sahabat Jabir dengan penuh ketakutan bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah tadi saya pelan-pelan mengabari engkau bahwa di rumahku hanya cukup satu menu untuk satu orang? Wahai Rasulullah, kenapa kok malah engkau mengumumkan kepada semua sahabat untuk datang ke rumahku? Tidak cukup wahai Rasulullah. Ayah Rasulullah pun melihat sahabat Jabir dengan penuh kasih sayang dan mengatakan, pulanglah engkau ke rumah, bilang ke istrimu, makanan yang masih dimasak di atas tungku itu jangan pernah diturunkan. Susu yang berada dalam teko itu apa bahasa Indonesia? Wahai istriku, ternyata Rasulullah tidak hanya berkenan datang sendiri. Rasulullah mengajak semua sahabat untuk datang ke rumah kita dan makan bersama. Istri Jabir kaget. Bagaimana ini Pak? Kalau kita pilih Pak, panganannya gak cukup untuk semua Pak, hanya satu orang. Sahabat Jabir bilang, Rasulullah tadi mengatakan jangan angkat tungku itu dari tungkunya, jangan angkat
tempat makan itu dari tungkunya, jangan juga engkau taruh susu itu ke gelas, biarkan berada di tempatnya. Nanti Rasulullah sendiri yang akan memberikan kepada semua sahabat yang diajak ke rumah kita. Singkat cerita, Rasulullah mengajak semua sahabat yang jumlahnya ratusan itu untuk diberi makan dari tangan Rasulullah sendiri. Sahabat satu diberikan masakan, sahabat 2, 3, 4, 5 sampai semua sudah dapat. Dan akhirnya Rasulullah tersenyum. Rasulullah mengambil untuk sahabat Jabir dan istrinya, Rasulullah sendiri juga mengambil untuknya. Yang jadi pertanyaan, Rasulullah mengambil duluan atau memilih yang terakhir? Memilih yang terakhir. Itulah Rasulullah. Di saat beliau begitu laparnya, begitu dahaganya, Rasulullah masih memikirkan orang lain, bukan dirinya. Ya Habibi ya Rasulullah. Jadi Rasul itu sangat habis hatinya. Dan sahabat yang